Om Swastiastu. Om Swastiastu. Hai. Halo Teh. Beli? Ya. Beli siapa namanya? Igas. Beli Igas. Ya. Hai teman-teman semuanya, kali ini keluarga Eles sedang berada di daerah Bali, tepatnya di Jimbaran. Jimbaran, Bali. Nah, kebetulan banget nih, saya kan penggemar dari Damuh Bali. Aduh, terima kasih. Iya kan? Penasaran kenapa Damuh Bali ini kayaknya belum lama ya? Belum. Baru ini Februari tahun depan 2 tahun baru. Baru 2 tahun dan kita sempat ketemu di Ciapus. Ciapus benar itu awal-awal mula gini. Waktu itu lagi belanja ya. Bener. Di Auya ya. Iya, benar. Terus kita pernah ketemu, terus aku agak wondering aja nih, anak muda, tatuan, terus kok suka tanaman ya, gitu kan. Terus anturium. Jadi aku rasanya nih kayaknya sealiran Metallica kan. Metallica. Biasanya memang yang kalau main anturium ini lebih ke manly. Tanaman manly sih kalau aku bilang. Jadi kalau cewek yang suka juga dia agak tomboy. Iya nggak sih? I see. Iya kan? Benar. Terus penasaran, terus aku ikutin nih IG-nya Beli. Terus ngeliat juga pergerakannya Beli. Sempat ketemu lagi yang kedua di Floy, benar. Iya kan, walaupun kita belum buka stand. Benar. Di 2023, tapi kita berusaha untuk mempelajari ya. Benar. Nah, baru 2 tahun benar. main anturium. Memang suka sama anturium? Awalnya gini, sebenarnya sih kalau anturium sendiri setahun setengah ya, karena 2 tahun itu baru main tanaman, kenal tanaman. Jadi suka anturium itu ketika diracun sama teman-teman nih. Tetap ada racun. Ada racun tetap dari teman-teman. Yuk anturium. Apa sih anturium gitu ya awalnya. Sampai satu ketika temen ini bilang, coba kasih saya tunjuk satu anturium yang bisa bikin saya seneng. Nah, dilihatin lah itu foto anturium portilae mature yang Indotype. Iya, yang mature-nya nih. Dilihatin, wah kayaknya lucu nih, unik nih. Coba nih hunting, dapat itu akhirnya mulai nih belanja, tapi belum tahu ID nih. Asal beli aja. Akhirnya beli kebanyakan yang murah-murah, numpuk lost ID semua. Akhirnya mulai kayaknya sia-sia ya kita beli ini. Sempat ngedrop juga kan ya. Sampai ketemu sama teman-teman luar Bali yang sudah notabene sudah lama main anturium. Mulai diarahkan lagi harus maunya kemana nih tujuannya untuk main anturium. Sekedar melihara aja, mau dijual lagi, apa mau dikembangkan. Akhirnya mulai nyari induan yang memang benar-benar ID-nya paten. Artinya bener ID yang bener gitu. Dari sana mulai kayaknya asik nih. Sampai nyoba dapat punya hybridan pertama, meskipun tidak banyak jadinya, kayaknya bagus nih lihat perkembangan dari biji, nyemai, tumbuh sampai repotting. Nyoba hybridan kedua yang jadi sekarang, ya nikmatnya di sana untuk anturium. Jadi sebenarnya Beli ini gampang banget kena racunnya pada saat itu. Ngeliat foto doang loh. Gampang. Tapi memang itu yang langsung ditaksir itu si portilae gitu ya. Langsung naksir. Tapi setelah itu banyak beli yang no ID, terus akhirnya cuma buat nama-nama nyamuk nggak sih? Benar. Iya kan, terus ID nggak jelas segala macam. Terus udah mulai belajar, tapi kan kita belajar ya sama. Ya, learning by doing. Iya, kondisinya sama. Tapi ada penyesalan nggak sih pada saat, gue udah banyak banget ngeluarin duit, gue beli barang nggak jelas ID-nya? Kalau pribadi sih penyesalan itu nggak, karena dia istilah orang-orang itu kan kuliah kita di sana ya. Betul. Satu, saya menjalani itu dari hobi dulu, bukan dari bisnis. Jadi menjalani hobi nggak ada, menurut saya sendiri nggak ada kata rugi untuk hobi. Betul. Karena kita menjalani seneng. Nah, dari hal pembelian anturium, konteksnya anturium yang lost ID, dari situ jadi kita tuh belajar untuk lebih kedepannya tuh lebih memilih ID yang lebih jelas kedepannya, mana yang mau. Kalau memang kita dari hobi jatuhnya ke bisnis, kita harus bisa ngelihat market seperti apa sih market di luar sana gitu. Jadi dari sana belajar nggak ada habisnya belajar lah pokoknya. Betul, karena gini, Beli kayak aku juga ya, banyak banget kan dulu waktu aku awal main anturium ini, banyak banget tuh lagi naik itu dorayaki. Ada dorayaki, ada dorsil. Terus semua yang makok kan disebutnya, orang nyebutnya dorayaki. Nah, sementara kan belum tentu yang bulat itu, yang mangkok itu adalah dorayaki. Benar. Nah, terus akhirnya karena aku juga belajar sama, jadi beli ya banyak yang kok gini ya, aneh ya. Terus datanglah ke tempatnya penyilangnya langsung, Pak Udo tuh yang di Ciapus, si dorayaki itu ternyata karakternya memang beda. Beda ya? Beda banget.
Sampai beberapa bulan yang lalu pun aku beli, aku bilangnya tuh extreme ball ya. Ekstrim banget, dia mangkok banget. Mangkok nah, 6 si bulan penjual mangkok banget. Itu ada temanku, dia pemain besar juga, datang ke rumah, dia bilang ini ekstrim. Mangkoknya tuh ekstrim banget, tapi daunnya nggak tebel, tapi si penjualnya bilang itu ori. Tapi aku bilang gini sama dia, ini nggak ori. Karena batang panjang. Terus daunnya nggak tebel, tapi secara kemangkokan memang dia ekstrim, mengalahkan si dorayaki aslinya. Nah kalau dorayaki itu kan memang perform sih agak susah ya, karena kan kejepit ya sama batang. Nah kan akhirnya tahu dorayaki asli karena udah pernah beli yang bukan dorayakinya. Jadi ya, memang kuliahnya di situ. Kuliahnya benar. Dapat kuliahnya di situ. Nah beli. Ya. Kan berarti mainnya di Bali main, Jawa Timur main, Jawa Tengah main. Artinya beli tanaman dari seluruh Indonesia kan? Iya, dari Jawa sih, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat sih. Pulau Jawa lah. Nah, Pulau Jawa kan. Artinya gini, kalau Jawa Timur itu dia punya sendiri karakter sendiri. Dia lebih ke hitam. Benar. Jawa Tengah itu dia hitam ada, vein pun ada. Vein ada. Jawa Barat itu dia lebih ke vein. Iya kan? Benar. Nah, dari situ beli memutuskan untuk main di vein atau main di gelap. Sebenarnya sih kalau saya pribadi lebih memilih mengkombinasikan semua. Jadi mau mencoba membuat sesuatu yang satu kita seneng dulu dan juga bisa diterima sama pasar. Kalau kayak kita bicara soal sekarang, kesampingkan dulu yang variegata ya. Iya. Kita bicara masalah yang sekarang di karakter. Satu karakter dominan yang velvet, berotot, terus fin merah, flat. Nah, lebih ke sana kan. Waduh, berat semua nih. Lebih ke sana kan disampingkan yang VAR dulu nih ya. Karakter ya, kita ngomong lebih ke karakter. Lebih ke karakter. Di luar VAR. Jadi saya tuh pengen mengkombinasi dari beberapa wilayah itu gimana caranya biar ada hybrid baru yang unik. Masuk di dalam satu pohon itu masuk semua. Masuk semua. Apalagi ya siapa tahu nah jackpot mutasi misalnya kriwil lah, bergelombang lah atau apa kan nilai plusnya di sana. Betul. Nah, berarti memutuskan untuk dalam Jawa Timur punya gelap, Jawa Barat punya vein, dengan si color yang silver glitter yang kuat, mau dimasukkan di situ. Karena Jawa Timur pun dia punya flat. Ada kan, si Jawa Timur punya flat, Jawa Tengah juga punya flat, di Jawa Barat juga punya flat, tapi mau dimasukkan hitam tapi ada garis keluar, terus sinus terbuka. Cakep banget sih. Ada merah lagi. Itu merah dah. Udah bukan main itu. Berarti udah tahu si rumus-rumusan ya? Udah mulai belajar rumus-rumus kan? Masih dalam proses belajar. Masih banyak belajar sih dari teman-teman yang sudah duluan di dunia antiorium sih. Iya, memang kalau kita nggak belajar kita susah. Benar. Ya, itulah poinnya kita syukurnya kita punya teman yang bisa ngerangkul anak baru kayak saya. Betul, apalagi pemain-pemain baru ya. Pemain baru kayak kita gini memang butuh saran. Ilmu dari para senior kita. Kritik juga perlu kita. Betul. Jadi kritik jangan sakit hati. Benar. Kalau mau maju ya jangan takut dikritik. Betul. Justru kalau kritik makin tajam, makin pedas, aku makin suka. Benar. Karena itu benar-benar yang ternyata memang nggak boleh begini, ternyata emang nggak boleh begini. Nah, kalau aku boleh tahu, hybrid pertamanya beli itu apa? Hybrid pertama itu saya namakan Anthurium devata. Ada barangnya? Ada. Tapi itu cuma jadi 2. Salah satunya itu yang berhasil selamat yang ini. Ini devata. Crossingan dari? Saya sebut aja mother plant ini no ID. Tapi hybrid no ID. Karena memang saya dulu belinya no ID, nggak tahu ID. Dicampur sama Luxu. Luxu Ecuador ya, atau? Luxu Indotype. Tapi gini, kalau aku lihat, kan kadang-kadang gini ya, beli orang itu kalau dibilang Indonesia khususnya lokal, kalau dibilang Indonesia type, itu mereka kurang gimana gitu ya. Mereka lebih suka ke luaran. Iya kan. Tapi malah kita maju ke sini. Siap. Nah. Karena mungkin ya biasalah ya luar minded. Iya kan, Indonesia itu orang lokal emang itu. Tapi justru dari Indonesia type itu rata-rata kan kalau silangan sama Luxu Ecuador, dia masih sangat glossy. Glossy, benar. Ini dia udah satin. Udah satin maksudnya? Velvet belum, masih. Tapi dia satin. Sudah satin. Ini kalau kena
backcross lagi kemungkinan bisa. Nah, kemungkinan backcross lagi atau kita hybrid dengan Anthurium yang notabene velvet. Pasti akan muncul karakter yang baru lagi karena dari belakang daun sendiri ini udah semu merah keunguan. Ini batang bulat posisinya, bukan batang kotak. Oh, batangnya bulat ya. Batang papi diambil. Oke. Tapi memang masih dapat sih muscle-musclenya si luksunya masuk. Masih. Ini cuma jadi 2. Jadi 2 biji, yang satu ngedrop, terus yang satunya tumbuh dipotong-potong. Tinggal 1. Karena sudah sold. Itu pun lakunya nggak di sini, nggak di Indo keluar. Oh, berarti langsung diapresiasi sama dunia luar nih? Iya, diambil sama pihak luar. Kalau untuk main 2 tahun. Untuk hybridan ini kebetulan yang di Indo ini aja masih disisakan 1. Oke, ini mau dijual atau mau diindukin? Sementara mau diindukin dulu teh. Karena baru 1 ini aja. Masih 1 tinggalnya ya. Tinggal 1 ini. Oke. Berarti namanya Devata. Devata. Dan dia beredarnya itu di luar. Di luar. Oke. Terus hybrid kedua? Hybrid kedua itu saya namakan Basilika. Basilika. Ya, Basilika. Sorry, tadi Devata itu kenapa dinamain Devata? Devata itu saya ambil dari nama anak saya yang cowok nomor 3. Namanya Devata. Devta. Devta. Ya, Devta. Jadi kalau saya kenapa Devata itu Devata kurang lebih dewata ya, pulau di Bali gitu. Oh, ya. Oke. Apa namanya? Pulau Dewata. Ya, Devata gitu. Ya. Terus kalau hybrid kedua? Hybrid kedua salah satunya ini. Sini lagi. Ya, sorry. Satu ini. Saya kesorean datang. Ini hybrid dari silver multi hybrid dari mother plant kena pollen RVDV, Red Vine Dark Ponic, atau dulu masih kita sebut purple ponic. Nah, ini Thailand punya ya? Thailand punya. Ini saya namain Basilika. Basilika. Ya, nama Basilika itu sendiri saya ambil dari nama sebuah meriam terbesar yang pernah dibuat zaman Perang Dunia Pertama. Yang sekarang masih ditaruh di salah satu museum di Rusia. Jadi niat saya tuh kenapa dinamain Basilika, jadi suatu saat nanti meledak. Bukan. Hybrid saya tuh bisa gitu dong. Meledak, hancur tuh teh. Jangan, maksudnya meledak di pasaran. Booming ya. Booming. Tapi tujuan awalnya itu biar si Basilika ini bisa dikenang sampai nanti. Nah, gitu. Jadi pernah ada itu hybrid Anthurium Basilika. Gitu. Kalau ini dari mother plant-nya siapa tuh namanya? Silver. Boleh tahu saya silvernya yang mana? Silvernya kebetulan di sini mother plant-nya ngedrop habis. Ini aku bawa dulu ya. Ya, kita silakan. mau lihat ininya. Agak gelap ya karena kurang lampu. Silvernya dari silver sini. Ini kayak Silver Hope atau apa ya? Masuknya sih Silver Hope udah kena hybrid lagi ya, multi hybrid. Nah, di sini posisinya habis nongkol, jadi ngedrop karena di sini kelemahannya itu setiap mother plant yang habis panen gugur daun, mau ngedrop. Ini induknya si Basilika, di pollen donornya dari si RVDV. Kalau saya lihat pollennya kuat banget nih. Kuat banget. Lebih kuat si pollennya. Iya, bapaknya lebih kuat daripada ibunya. Dari ibunya. Tapi kita belum tahu karena ini belum mature. Belum. Iya kan, kalau dia mature dia akan mengeluarkan vein. Nah, kita nggak tahu. Ya, benar. Tapi kalau secara si pollen ini ada merah. Kan si RVDP itu kan merah kan? Merah, batang merah. Ini juga. ada merah dan dia punya si muscle-nya itu nonjol banget. Benar. Dan satu lagi, ini kan kebetulan sudah nyebar beberapa tempat ya. Di sini kebetulan tempat kan agak panas. Ditaruh di beberapa grow room, grow tent, itu si merahnya RVDP itu keluar banget merahnya. Nah, ini kan kita di Bali nih. Benar. Bali itu kan hot. Ya. Benar nggak sih? Benar, penuh panas banget nih. Ini lagi panas-panasnya. Benar. Tadi malam doang hujan kayaknya. Subuh hujan. Tapi tetap loh, gue pakai AC tetap kepanasan. Artinya di sini sangat panas. Sangat. Iya kan? Tapi kenapa ini masih keluar merah ya? Nah, gini ya. Sekuat itu si RVDP-nya. Kemungkinan karena ini kebetulan dapat gen RVDP yang baru pertama masuk Indo ya. Jadi yang induannya mateng. Satu gennya kuat dan di tempat dingin kayak grow room, grow tent gitu lebih muncul lagi dari si batang merah, si veinnya merah, semuanya lebih muncul, karakter ototnya itu lebih keluar lagi. Jadi kalau untuk perawatan sendiri beli, ini kan aku lihat nggak full pakai lighting kan nggak nih? Nggak. Tapi pertumbuhannya ini mengandalkan dari samping-samping nih sama atas. Sama atas. Iya kan?
Tapi dengan suhu Bali yang panas banget ini, kok bisa dia masih sehat-sehat aja dan masih ada gelap. Dia masih gelap loh. Masih agak gelap ya? Bukan agak gelap, dia masih gelap. Masih gelap. Gini ya, kalau di sini saya akalin kemarin kan bangun GH ini juga, ini GH kan belum rampung 100% ya. Satu dari lantai kemarin rencana pakai semen. Karena masukan dari teman-teman kalau pakai semen panas bakalan mantul. Iya. Jadi dibiarin dulu tanah gini. Naik dia. Dibiarin tanah. Jadi tanah dibiarin. Jadi saya antisipasi tiap hari itu minimal 2 kali siram floor. Disiram. Terus untuk daun sendiri itu misting pagi sama malam. Mistingnya itu manual. Oke. Misting manual. Jadi pagi karena kebiasaan bapak-bapak mantan anak sekolah ya. Pagi jam 6 pagi bangun itu misting dulu. Misting keliling. Habis itu malam mau sebelum matiin lampu kita misting. Oke. Jam 9 jam 10 malam tuh kita misting lagi keliling. Oke. Berarti cukup dengan penyiraman floornya. Misting di pagi dan di malam hari. Menjelang lampu di sini mati. Tapi kita nggak ngomong ini lampunya UV. Bukan, ini lampu biasa. Ini non UV ya. Non UV light maksudnya. Lampu penerangan biasa. Jadi kalau tidur kan dimatiin. Benar. Tapi tanaman ini masih tetap di warna gelap, di dark, dan si batangnya itu nggak lari-lari aku lihat. Karena kalau kayaknya ini posisi kanan dan kiri yang di sebelah sini kan lebih terbuka. Benar. Tapi dia nggak ada yang miring ke kanan, miring ke kiri. Nah itu juga, ini kan matahari datang dari sana gitu. Dia matahari terbit dari sana. Terbit dari timur, itu timurnya kan muter ke sana. Beberapa ada yang nggak semua ya. Beberapa ada yang agak mengikuti nggak searah, jadi nggak rosetnya nggak bagus. Cara aku ngakalin, aku putar. Jadi kerjaan tambahan lah, muter-muter pot. Kalau ada tumbuh daun barunya kita putar arahin ke mataharinya gitu. Oke. Aku agak wondering sih beli karena kan banyak banget nih teman-teman pencinta tanaman hias yang dataran rendah ya. Artinya tempat panas banget. Yang khawatir. Benar. Aduh beli tanaman dari Jawa Barat misalnya, ada Bandung. Ada Bogor gitu kan, kita kan lebih cenderung Bogor tuh lebih cenderung dingin. Kalau Bandung memang dingin, Cipanas gitu kan memang dingin. Secara warna kan dia memang gelap di tempat dingin kan. Malang gitu kan dingin. Dia memang jadi gelap banget kan si daerah-daerah dingin itu. Jadi yang di teman-teman yang di dataran rendah itu cenderung takut Surabaya itu pada takut loh. Warna akan lari segala macam. Surabaya sama Bali kayaknya sama ya. Hampir mirip sih sebenarnya, cuman di sini ya yang jadi masalah itu bukan dari panas juga, dari air hujan. Air hujan dan juga di sini kan kita pakai PDAM ya. Dari PDAM sendiri kandungan kaporit itu tinggi banget. Kalau kena daun tuh bercak putihnya nempel. Jadi saya tuh di sini ngakalinnya pakai apa? Air buangan AC. Jadi saya tampung pakai bak. Cucian nasi? AC. AC. Air buangan AC. Jadi saya tampung pakai bak penampungan. Itu tetap dibersihin setiap mungkin seminggu sekali itu 2 kali, karena gel-gel itu biar nggak ikut pakai nyiram. Di itu saya pakai misting, pakai nyiram, pakai itu. Berarti memang berat di Bali ya? Lumayan, tempat saya lumayan karena air hujan itu juga kena mengandung air laut. Air laut, benar. Ini dekat banget sama laut kan? Mobil aja kena karat kan? Bener. Kalau dia kena cucian air laut yang mengandung air laut, dia kena karat. Benar. Tanaman juga ternyata hancur. Kena si air hujan di sini. Hujan, kena air hujan, apalagi yang variegata ya. Begitu netes kena air hujan itu jelang 1-2 hari itu udah ngeblok kuning dah. Nah, berarti kalau misalnya dihindari adalah air hujan, ini ketutup UV. Plastik UV. Benar. Di atas, paling atas ini pakai UV, bawahnya baru paranet. Dan memang sih kalau UV kena panas, kalau sirkulasi di dalam itu kurang bagus, jadi akan ngebekap kayak steam jadinya. Iya, ngelekep. Apa istilah bahasa gini yang ngelekep sama ya. Apa itu bahasa orang ada sih ngelekep itu? Gerah ya, gitu dah. Panasnya itu jadi bakal diem. Makanya saya di sini bantu pakai kipas. Jadi di sana juga ada sirkulasi angin masuk kan. Di sini juga angin masih masuk. Angin masih masuk. Nah, kipas pakai netralin di dalamnya gitu. Jadi kalau buat yang kasarnya ini si beli igas ini kondisinya sangat berat sebenarnya untuk kondisi anthurium ya. Untuk hujan, kalau kita di Bogor kan kita takut sama air pump karena mengandung si kaporit, kita nampung air hujan. Iya kan? Terus yang kita endapin dulu. Benar.
kebantu dong. Bantu. Murah bayar air, ya kan. Tapi di sini justru bahaya kena air hujan. Air hujan bahaya. PDAM juga kurang bagus untuk si tanaman sendiri. Iya. Jadi solusinya kemarin saya nanya-nanya juga sama teman-teman yang lainnya. Kan ada nyaranin pakai salah satu merek air mineral kan. Hitung-hitung mahal banget jatuhnya untuk air mineral yang salah satu, boleh nyebut merek? Boleh, Amidis, air minum disco. Clio. Oh, Clio. Oh, suruh pakai Clio. Jadi terlalu kayaknya berat di ongkos deh. Kata orang bagus itu. Bagus, Clio paling bagus katanya untuk apa? tanaman, karena apa? Mengandung oksigen. Oksigennya bagus katanya, banyak katanya. Oh, oke. Gitu katanya ya. Katanya. Habis itu gimana sih kalian? Ada teman bilang kita pakai aerasi. Aerasi itu bagus katanya. Ya coba nih tampung. Aerasi saya tampung. Dulunya nggak tahu karena ada pengendapan gel tuh kan, itu kurang bagus juga katanya. Akhirnya begitu tahu ada gel yang mengendap di tampungan, akhirnya setiap minggu tuh saya kuras. Apanya dikuras? Aerasinya dipindahin ke tempat lain, jadi si baknya ini kita bersihin gel-gelnya. Oh, jadi biar dia nggak numpuk di situ si gel-gelnya. Gel-gelnya itu juga iya, kurang bagus untuk si tanaman. Tapi sejauh ini untuk penyiraman pakai aerasi sih bagus. Fine aja. Fine aja. Nah, kalau air AC ini emang ada AC ada berapa di sini? Kebetulan di sini ada AC 2 aja. Ada 2. Nah, cuman yang satu 24 jamnya hidup. Nah, artinya kan untuk penampungan si air itu kan terbatas, nggak banyak-banyak banget dong. Kita dapetin si kucuran si air AC ini kan. Nah, penyiraman di sini kan tanamannya banyak. Nyiramnya berapa hari sekali atau tiap hari atau gimana? Enggak, kalau air AC kebetulan di sini yang satu itu bisa ngasilin kurang lebih 10 liter satu hari. Karena 24 jam hidupnya nih. 10 liter. Untuk di sini untuk penyiraman kocor, artinya sampai turun media itu seminggu sekali deh. Oke. Sisanya misting. Sisanya cuma misting gitu aja. Wow. Ini seminggu sekali nih. Berarti pengaruh sama metan juga dong ini. Nah, itu metan itu kembali lagi sebenarnya kalau saya pribadi ya. Metan tuh disesuaikan dengan daerah kita masing-masing sih. Rumah kita masing-masing. Benar. Di sini orang-orang bilang ini metan bagus, ini metan bagus, ini metan bagus. Saya coba beberapa metan tuh kurang cocok di sini. Jadi saya putuskan trial and error-nya saya buat sendiri metan. Betul, karena banyak juga nih teman-teman yang misalnya beli tanaman dari tokoh yang namanya sudah besar gitu ya. Metannya jangan diganti ya, karena kan itu pasti udah top banget gitu kan, karena si karakternya bagus lah. Banyak juga orang yang nanya ke aku, metannya apa ya untuk kuping gajah ya? Aku bilang aku nggak bisa jawab, karena walaupun kita kayak sama-sama di Bali, misalnya lah rumah beli di sini, aku di sebelah, sirkulasi aja beda. Benar. Belum tentu kalau kata beli, metan gue udah paling super nih, gitu kan, belum tentu di tempat aku cocok walaupun kita tetangga. Benar. Karena yang harus diperhitungkan itu juga kan sirkulasinya. Sirkulasi. Karena penyerapan atau angin itu kan dia bisa bikin nguap kan. Benar. Nah ternyata di rumahku sebelah, angin lebih kenceng, dia lebih gampang kering. Benar. Metan tuh pengaruh banget, makanya di sini saya sendiri produksi sendiri metan. Teman-teman jual aja metan, nggak mau saya jual metan karena belum tentu cocok di betul. Nanti jadi bahan gombalan lagi kita belum kan. tentu cocok di tempat teman-teman yang lain. Lebih baik kalau mau beli bahan media saya siapin, kalau media jadi saya nggak jual. Takutnya nanti gitu, karena memang aku juga dulu sempet pakai segala metan lah ya, metan Metallica, Struktura gitu kan, semua dibeli. Terus metal udah. Metal, pokoknya semuanya metal, heavy metal. Terus nggak cocok ya? Nggak cocok ya? Sama yang punya Ciapus juga itu memang kayaknya suhu ya. Yang pakai metan Ciapus itu hanya suhu yang mampu untuk bertahan di metannya Ciapus. Karena dia dibawa ke rumah aku sama-sama Ciapus nggak kuat. Juga, ya? Tapi ada beberapa pohon aku yang masih pakai metan Ciapus. Dia udah meninggal, hidup lagi. Itu makanya kadang-kadang aneh kan. Padahal yang ini nggak gue tuker, tapi dia mau mati hidup lagi, malah bagus segala macam gitu. Jadi si metan ini memang kalau buat kita pencinta tanaman hias, jangan takut untuk eksperimen lah. Jadi kalau misalnya gagal ya coba lagi, nggak usah takut. Gitu. Mungkin ada campuran apanya yang kurang atau lebih gitu. Kita memang harus trial and error-nya memang harus dicoba. Iya, apalagi kayak misalnya ada teman-teman yang di dataran tinggi, artinya suhunya pasti lembab kalau mereka kan. Kalau kita yang di dataran rendah itu kan kita panas nih, penyerapan. Apalagi di sini pantai kan, di Bali. Ya, ini keliling pantai nih. Anginnya kan juga cukup menarik, menguap kan si ya, jadi kita yang cukup tahu lah rumah kita dari mana masuk mataharinya, mataharinya segala macam. Nah kalau dengan tadi si Beli bilang di sini siram kocor hanya 1 minggu sekali, sisanya hanya misting. Bolehlah kalau aku mau tahu ya. Ya silakan.
Ini pasir Malang. Bener. Ini yang baru dibuat nih. Oh, kita lihat itu. Gak apa-apa ya. Maaf ya. Saya maafkan. Oh, ini kalau diaduk mengeluarkan debu-debu manja. Ini baru dibuat, tapi belum proses finishing belum. Oh, ringan banget ya? Ringan. Ini proses finishing belum karena ini habis kurang pakai cacahnya. Pakai cacah open. Ini semua bahan steril ya. Jadi kurang pakai cacah open. Habis itu nanti terakhir saya saring lagi. Misahin. Diayak lagi sekali. Pakai ayaknya yang paling kecil banget. Jadi dipisah antara butiran-butiran yang kecil biar nggak jadi nempel di akar nanti. Iya, karena dia nyimpen airnya. Bener. Yang kecil-kecil itu nyimpen banget kan? Nyimpen banget. Nah, ini kalau boleh tahu ada pasir Malang. Boleh tahu nggak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Ada pasir Malang. Tahu juga kan komposisi campurannya nggak tahu kan? Iya. Ini ada pasir Malang. Pakis. Ada pakai cacah yang sudah ini halus ya? Pasir Malang yang medium sih. Bukan ini si ininya nih. Apa sih nama dia? Ya, yang sudah pakisnya. Ini prosesnya dari beli mentahan. Kalau mentahan kan dia masih kasar. Ya, beli mentahan. Habis itu saya cacah lagi. Belum. Mentahan yang sudah bersih ya, sudah dicuci. Saya rendam pakai air panas. Sudah pakai air panas itu dijemur lagi kering sampai kering banget. Jemur matahari aja. Ya, jemur matahari aja. Habis itu diayak lagi, dipisahin antara si serbuk sama yang kasarnya. Yang serbuk buat semaian, yang kasar nyampur meja. Oh, yang serbuk masih bisa dipakai untuk semaian. Berarti ya. tidak terbuang ya? Tidak dibuang. Oke, terus? Yang kasarnya pakai campuran media. Nah, ini ada pasir Malang, ada pakai cacah, ada kanuma, ada akadama. Keiseki? Enggak. Keiseki nggak pakai? Enggak. Perbedaan kanuma sama akadama ya namanya? Ya. Akadama sama kanuma apa sih? Perbedaannya makanya dipakai dua-duanya. Perbedaan sih masing-masing punya kelebihan gini ya, satu sama lain ya. Tapi di sini saya kurang jelas detailnya. Cuman yang di sini saya rasakan kalau si kanuma sendiri itu lebih ke saya pakai penanda media kering apa enggaknya. Oh, karena kalau kalau ikat air nih. Kalau dia kering, kalau media kering kan dia putih. Ya. Kalau basah kuning dia. Nah, buat penanda aja sih sebenarnya kalau saya pribadi. Oh, jadi nggak usah ngorek-ngorek, ya kan? Buat penanda aja. Terus ini di sini juga ada pumis. Pakai pumis sama kelenteng sangrai. Kelenteng sangrai. Dan itu kerjaan sendiri. Kalau kelenteng saya ngambil di tempat teman sudah jadi. Oh, oke. Jadi kemasan. Jawa ya? Ya, di Jawa. Oh. Oke, berarti ini semuanya udah steril banget. Udah steril semuanya. Tapi memang walaupun si beli igas bilang nggak dijual, tapi ini komposisinya hampir sama kayak punya aku. Karena memang kondisinya tadi kan beli bilang, aduh panas banget di sini. Nggak usah takut, tempat gue juga panas. Bener. Jangan khawatir, tempat saya juga panas. Tapi memang kita kayak gini juga ya. Bener. Cuman ya itu komposisinya kalau aku suka-suka. Ya, bener. Kembali lagi kita tahu campuran media, kita belum tentu tahu komposisi yang pas kan. Iya, nah makanya teman-teman juga yang nanya ke aku, teh dijual nggak? Aku bilang jangan dijual, aku kasih tahu aja ya. Aku pakai ini. Tapi komposisi juga aku sembarang. Sesuaikan dengan daerah masing-masing. Karena kalau misalnya kita kayak kebanyakan pakai yang si akadama, aku pakai akadama, keiseki sama kanuma, itu aja ternyata ngikat airnya parah loh. Ya, keiseki itu bagus sih sebenarnya. Kalau kemarin, tapi mahal itu makanya saya nggak pakai. Nggak kuat saya pak. Keiseki itu bagus. Cuman mahal, makanya saya nggak pakai. Iya, emang kanuma sama akadama juga mahal. Kanuma, akadama saya dapatnya pas promo. Pas promo. Tapi pas promonya habis kan harus beli juga kalau mau bikin lagi. Makanya pas promo stok banyak. Oh, betul. Berarti stok duit juga harus banyak kan pada saat dia promo baru hajar. Kebetulan muter dari sini sih dia jual satu pohon khusus untuk beli bahan media aja doang, gitu. Iya. Dan memang si metan-metan ini emang butuh budget yang lebih ya? Iya, makanya kadang-kadang gini loh. Budget, maaf ya saya potong ya. Metan ini butuh budget yang lebih dan juga kita tuh kalau pakai media seperti ini, saya pribadi 3-4 bulan sekali kita harus ganti yang baru. Nggak bisa meskipun masih bagus kelihatan kita masih pakai kurang optimal lah ke tanaman menurut saya ya. Makanya 3-4 bulan kita repoting semua tanaman satu-satu. Jadi harus ganti lagi media yang baru. Kayak gitu kalau saya. Dan ini effortnya luar biasa loh bikin metan ini. Karena aku pribadi kalau kayak si pakis itu aku pakai pine bark juga soalnya. Semuanya tuh aku sangrai. Semua sangrai dan itu mengeluarkan si itu juga tadi apa yang bulat-bulat itu?
kelenteng. Itu juga aku sangat rayu, dan itu mengeluarkan debu yang sangat luar biasa. Aku bilang bentar lagi TBI sini gue kayaknya. Debu yang luar biasa, effort memang benar-benar ekstra untuk kita buat media kayak gini. Apalagi yang Teteh bilang tadi, pine bark. Itu jarang loh orang pine bark tuh stereo sebenarnya. Iya. Apalagi di sana, makanya saya nggak pakai pine bark karena saya jujur agak males ngurusin pine bark. Nah, aku pine bark itu sendiri kan kalau kita beli itu dia ukurannya nggak kecil-kecil, jadi buset aku megang parang. Mukul-mukulin dia nyacah kecil-kecil itu dibuat kecil lagi ya? Bener-bener digongseng loh, bener-bener itu effort. Iya, aku bener. bilang kalau misalnya ada orang bilang teh beli deh, jangan, pertama ini adukannya mahal. Iya, kita jujur aja ya, karena adukannya mahal. Kalau saya jual misalnya pasti kaget, gila mahal banget ya jual metan doang. Terus effortnya itu kasarnya kalau sampai saya TBC, karena ini debunya gila, iya kan? Bener. Terus ya kan itu harus ada perhitungan dong. Saya masuk rumah sakit kan memang ya. Bener banget. Nah terus gini juga kenapa saya bahas metan ini kan sekarang metannya itu udah zaman dulu juga orang pakai tanah hidup sih sebenarnya. Bener. Cuman kan zaman dulu polusi kan sangat minim. Nah sekarang kan sangat maksim gitu kan. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang zaman dulu juga si pakai tanah aja hidup kok, ya zaman dulu kan beda sama zaman sekarang. Secara angin aja beda. Benar. Iya kan, beda banget sama zaman sekarang. Nah makanya kita udah pakai metan yang memang kita sesuaikan dengan si tumbuhan-tumbuhan ini, makanya karakternya kan juga beda sama yang zaman dulu punya. Benar kan? Zaman dulu kan memang banyaknya mungkin kristal, magnificum segala macam. Tapi kan kalau ini memang banyak barang-barang luar juga kan, udah hybrid luar. Benar. Yang memang secara iklim aja si Amerika Selatan tuh beda kan? Beda banget sama kita. Iklim tropis ya. Jadi makanya kita samakan. Nah, seperti kayak grow tent. Banyak orang yang beranggapan pakai grow tent itu tanamannya dimanja. Kalau aku sih bilangnya gini, bukan dimanja. Kita ini kan bukan tanah lahirnya, bukan tanah keturunan nenek moyangnya dia. Benar. Iya kan. Jadi kenapa misalnya karakternya si barang-barang aslinya dari Amerika Selatan sana bagus gitu kan? Karena memang dia hutannya dengan iklim yang seperti itu. Benar. Dia masuk ke Indonesia, sedingin-dinginnya Indonesia tetap karakternya memang bagus. Malang, Bandung emang bagus, itemnya dapat, karakternya kuat. Salatiga tempatnya Ko Edi Pranoto dingin juga. Iya kan. Tapi kalau kita di tempat panas, sementara kita suka, kita hobi. Terus masa kita kalah sama Edi Pranoto, sama Jawa Tengah, sama Jawa Timur? Kan kita juga pengen punya yang hitam dong, gitu kan. Benar. Caranya adalah dengan merekayasa. Kan ini kan artinya kita bukan memanjakan ya. Kita penghobi. Penghobi bukan? Benar. Asal muasalnya penghobi. Hobi. Nah, terus kita punya hobi, terus kan kalau kita duduk-duduk gitu ya sambil meratapi, merenungi, memandangi, bahagia kan? Benar. Nah terus tapi kadang-kadang jadi nggak bahagia ketika, aduh punya Jawa Timur kok hitam ya, punya gua kok agak-agak pucat. Nah akhirnya kan kita merekayasa. Di satu sisi juga saya mau luruskan ya. Kalau ada orang statementnya groten tuh dimanjar, sebenarnya salah kalau menurut saya. Karena kebalikannya malahan tanaman di groten itu malahan kita paksa lebih daripada tanaman yang di GH. Kenapa? Di groten kita paksa dia tuh untuk berfotosintesis lebih daripada di normalinya. Kenapa? Di groten kan lampu itu lebih lama hidup daripada matahari kan. Lebih lagi 6 jam lah dari sinar matahari. Secara tidak langsung kita memaksa tanaman untuk berkembang. Jepang dong ya. Rodi. Dia dirodikan. Jadi kalau zaman dulu kita dijajah Jepang itu kan banyak orang yang kerja rodi tuh dipaksa terus kerja. Nah, ini juga sebenarnya sistem groten ini juga sebenarnya ada pemaksaan. Untuk si tanaman ini untuk tetap dia bekerja. Karena dia itu taunya kalau lampu nyala artinya ini masih siang, masih pagi. Jadi gua harus beraktivitas. Nah, kalau si mati lampu berarti dia harus tidur. Istirahat. Gitu. Jadi kalau yang di GH kan memang tidak ada lampu-lampu. Tidak ada kan lampu yang disetting sesuai. Kalau kita ngomong antara GH dan groten, banyak orang yang beranggapan bahwa di groten itu dimanjakan. Kita lihat. Ini yang di luar groten. Benar. Ya, boleh lihat. Yang di luar groten. Ya. Ini salah satunya. Ini di luar groten. Jadi bukan tiba-tiba aku datang dikeluarin dari groten terus dia ada kita taruh di sini ala-ala, enggak. Ini asli, kita ngambilnya random. Ambil lagi yang dari mana? Itu aja coba indukan terus kamu mungkin taruh di groten. Nah, indukan kan nggak mungkin nggak kuat ya grotennya ya, guys. Nih, warnanya nggak dapat. Boleh aku puter? Warnanya nggak dapat ya? Boleh dibawa ke sana nggak? Boleh. Sini ya, saya bawain. Spot sebesar ini gila loh, metannya itu semua. Wow. Ini.
Ini karena kita udah sore ya, udah mau maghrib, jadi warnanya mungkin di kamera nggak begitu bagus, tapi ini gelap banget. Belakangnya merah lagi. Oh ya. Nah ini apa? Ini hybrid Blue Pup X Goliath. Oh, Blue Pup X Goliath. Nah ini di luar groten. Ya. Kita lihat grotennya si Beli. Grotennya sebenarnya udah nggak ada sih sebenarnya ya. Tapi kan ini bisa dibilang groten ala. Grotennya sebenarnya sudah nggak ada, cuman Kenapa grotennya udah nggak ada? karena rencana membuat grow room di sini, jadi kemarin groten dibongkar. Cuman ini masih dalam. Ini kita sebut aja groten karena kan dia masih Ya. pakai si. Ini masih dalam tanaman groten. Nggak kalah kan? Secara warna. Secara warna sih nggak kalah sebenarnya. Nah jadi tadi kita lihat contohnya yang tadi kita random ngambilnya. Kalau teman-teman mungkin mikirnya ada rekayasa, kita ngambil udah taruh di sini kita taruh sana. Tadi yang indukan nggak mungkin taruh di sini, tempatnya begini doang. Ya, nggak mungkin dong. Dia karakter si otot masih kuat, hitam masih dapet, si tonjolan urat juga masih keluar. Masih keluar. Padahal ini Bali, hujannya mengeluarkan air laut Air manja. garam. Ini yang dari groten. So bisa dibilang tidak ada perbedaan antara yang hidup di groten dengan yang di GH biasa tanpa lampu-lampu manja. Gitu. Ini juga bukan tanaman groten. Oh ya? Ini bukan tanaman groten. Oh, karena tidak muat. Tidak muat ini. Ini kok bukan. cakep ya? Ini hybridan Ecuador. Oh. BCI AFF X Luxurian. BCI AFF. Yang nama pasarnya sudah dipatenkan Amazon Diamond. Oh, nah Beli. Ini kalau kita lihat BCI, secara vein BCI hilang kan? Hilang. Si luxunya kuat, tapi yang daun yang ini aku suka karena ototnya dia lebih kayak bulat-bulat. Lebih kuat ini si cakepan ini kalau si ototnya kalau menurut aku ya. Ini masih daun muda sini. Ini masih daun muda. Itu daun sakit. Nah ini cakep tapi ototnya yang ini. Nah si BCI-nya kan, nah itu dia maksudnya. Kalau silangan si pakai Ecuadoran, Luxu Ecuadoran itu dia masih glossy banget. Ya, gen Luxu Ecuanya masih kental. Karena katanya kalau yang di silangan itu pakai spesies, memang spesies itu kuat banget. Jadi ya. memang harus sampai berapa kali penyilangan. Beberapa kali penyilangan lagi untuk dapetin velvet. Untuk dapat velvetnya. Mungkin kesatin dulu mungkin kali ya. Nah, kalau Beli bisa menciptakan secantik ini tapi velvet, ada merah-merahnya, terus keluar warna-warna X1. Cakep banget pasti. Dia pasti jadi tuan tanah di Bali. Saya kalau ke Bali sini aja kalau gitu. Nah ini masih masuk si silver. Ya. Silver RVDP tadi. Ya masih. Si Basilika. Wah, ini kan RVDP banget. Ya. Masih RVDP banget itu. Nah. RVDP tuh nggak dapat sejuta kan yang ukuran segini? Nggak mana ada. Iya kan nggak dapat. Nah, ini kalau orang-orang nakal nih ya, bilang aja RVDP. Benar nggak sih? Ada yang memang benar-benar mirip banget kayak RVDP tuh ada. Cuman ini hitam banget. Apa ini? Ini sama masih dia. Masih dia. Ini semua masih sama nih. Oh, ini merah nih. Nah, itu RVDP-nya masih keluar. Merahnya belum keluar banget sih sebenarnya itu. Kayak ini masih nih ada merah-merahnya. Cuman nggak kental karena ini panasnya memang benar. RVDP-nya mana? RVDP-nya udah almarhum. Karena dipaksa dia molen, dipaksa diambil tongkolnya dijadiin, bongolnya di cutting. Habis itu isi. Bongolannya juga udah nggak ada juga. Bongol udah nggak ada. Sold semua. Sayang banget ya karena itu kan tua kan? Tua banget itu. RVDP tua. Nah kalau ngomongin tua, kalau katanya nih sebagian orang, kalau yang indukan tua itu menghasilkan anak-anak yang cakep, mateng ya, cakep. Mateng. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan suka gini nih, beli nyilangin si Silver X RVDP, tapi RVDP-nya RVDP tua. Nah aku juga sama, aku nyilangin si Silver X RVDP juga, tapi secara umur nih aku yang mungkin generasi milenial. Iya kan? Orang bisa jadi gini, loh, ini gue beli dari Damu Bali. Karakternya gini, kok gue beli di Ina karakternya gini. Nah itu kemungkinan bisa dari si orang tuanya yang saya kan anak milenial, gitu kan, benar. Belum kuat, mungkin rahimnya atau apanya belum terlalu kuat, jadi menghasilkan anak-anak juga yang kurang gimana gitu. Benar. Makanya itu saya juga dapat dulu
wejangan lah istilahnya ya, dari para pendahulu pemain Anthurium. Jadi pentingnya kita menyiapkan induan yang sudah matang. Untuk di hybrid itu akan lebih bagus menciptakan hybridan yang karakternya lebih kuat. Makanya saya dikasih tahu kalau bisa jangan tongkol pertama, kedua itu disilangin dulu. Jadi minimal kita ambil polennya aja. Setelah tongkol ketiga dan si induan memang benar sehat, udah mature banget untuk jadi induk, kita hybrid itu lebih bagus nanti dan lebih maksimal lah hasilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong indukan tua sih di Indonesia banyaknya kristal sama magni ya. Kristal magni banyak. Kan? Kristal purba ya. Ya kristal Indonesia juga kristal yang aneh. Iya nggak sih? Benar-benar. Kita ngomong kristalinum si yang hitam itu siapa? Minahasa punya. Minahasa. Itu kan velvet sama gelapnya luar biasa loh itu. Dan kalau nggak salah Minahasa itu salah satu kristal yang tidak banyak orang bisa nge-hybrid loh. Oh iya? Setahu saya ya. Jadi hanya beberapa orang yang bisa. Mungkin kalau set dia bisa ya, tapi di hybrid dengan tanaman jenis lain, apalagi cross hybrid itu agak susah karena memang satu karena tongkolnya mungkin atau gennya apa itu ya. Tapi sekarang ini udah ada loh beberapa orang bisa hybrid si Minahasa itu sendiri. Pasti bakalan cakep sih kalau Minahasa karena si Minahasa itu secara Indonesia banget tuh karena memang bukan spesies kita ya, tapi memang identik udah. Identik benar. Kita udah tahu nih, orang-orang Anthurium pasti udah tahu lah ngelihat si Minahasa. Oh itu Minahasa. Kristal Minahasa udah ketebak. Minahasa. Nah sekarang kan juga banyak tuh Minahasa yang keriting-keriting lah. Kadang-kadang yang dia agak terbuka. Bener. Iya kan, nah itu makanya mata kita tuh harus jeli-jeli dan dia udah tua. Bener. Enak banget buat secara karena harga kan nggak mahal-mahal banget. Nggak mahal-mahal. Dibandingin dengan jenis lain dengan size yang sama itu memang jauh lebih murah sih itu untuk beli. Kemungkinan untuk mendapatkan anak-anak yang cakep kan di induk-induk tua itu kan. Ya, benar itu. Karena belum tentu ya, bukan berarti tidak ya. Belum tentu induan murah itu tidak bisa menghasilkan hybrid yang cakep. Betul. Dan belum tentu juga induan yang mahal bakalan menghasilkan hybrid dan cakep. Setuju. Kayak kita ngomong kembali lagi, saya melihat di sini adalah Anthurium Dog Block. Ada tagnya. Dog Block ini kan menghilangkan kristalinum dan magnificum. Magnificum bisa se-booming itu ya. Itu maksudnya kalau di Indonesia nih ya, sorry ya Dog Block ya. Indonesia udah receh banget. Iya benar. Iya kan, tapi Dog Block bisa kok menciptakan sesuatu yang sampai keluar warna merah. Benar. Hitam, merah banget gitu. Marunnya. Sampai yang apa ini gue taksir itu? SD. Hah? SD. Turquoise apa? Shell grey yang dibawa Ricky. Ungunya beli ungu banget. Itu ternyata memang 30 tahun ini ungunya. Bukan waktu sebentar ya. Nah, waktu dia muda mungkin ya kita gitu. Gue udah tua. Mungkin apa namanya ya gitu, proses terus sekarang kan dia menikmati hasilnya. Benar. 30 tahun loh. Ini ada luxu juga pasti. Benar, itu luxu banget, kental banget kan. Ini Tinggu Maria. Bukan. Itu Lava Rock. Ah, Lava Indonesia Rock. punya? Ya, silangannya Mas Hendry Spesijo. Oh. Ini udah cuttingan ini. Mirip Tinggu Maria loh. Cakep ya? Tinggu Maria. Ini apa? Apa sama apa? Lava Rock itu Papi X Luxu. Mirip Tinggu Maria. Kalau yang aku punya itu barang Ecuador. Hybridnya Equagenera. Tapi dia udah kayaknya multi hybrid deh. Multi ya maksudnya? Mirip gini. Mirip ya? Ini cakep sih nih. Ototnya merahnya juga dapat. Ototnya lebih cakep dari Luxu ya. Dia nggak sih? Dia lebih bentol-bentol kayak gigit nyamuk gitu loh. Bener. Dan merata ke daunnya semua. Keren juga ya Mas Hendry. Siapa namanya? Spesijo. Cakep banget. Itu udah cuttingan itu. Tapi sukses banget ya. Beli Igas nih udah sukses banget. Baru main 2 tahun. Tapi sudah menghasilkan 2 hybrid berarti? 2 hybrid. Cuman yang di expose ke media baru 1. Yang mana yang kedua? Yang Basilika ini. Karena yang pertama kan memang nggak dijual itu. Memang karena jadinya sedikit ya. Nggak dijual tapi keluar negeri gimana? Nah, maksudnya nggak dijual secara umum gitu. Karena memang ininya sedikit banget ya? Ya, memang jadi 2 banget. Nah, mungkin ada pesan-pesan dari Beli Igas buat para pencinta tanaman khususnya Anthurium? Mungkin dari saya pribadi, kalau untuk teman-teman pemain Anthurium, satu, kita jaga kesolidan lah, kekompakan dalam berkarya, dalam kita merawat tanaman. Jangan malu dan jangan pernah ragu untuk sharing sama teman-teman baik yang pemula ataupun yang senior. Kita selalu rangkul lah. Betul. Karena bagaimanapun
pertumbuhan dan perkembangan anturium itu kalau nggak dari kita sendiri mau ke siapa lagi? Terutama untuk mempertahankan stabilitas si tanaman itu sendiri. Iya. Dan satu lagi pertanyaan saya sama beli igas tuh, perkembangan anturium ini dalam usaha ya, bisnis di anturium ini gimana ke depannya? Karena kan sekarang tanaman itu bukan cuma anturium. Benar. Banyak, ada platycerium, ada philodendron, ada segala macam gitu ya. Tapi beli kayaknya masih konsisten nih di anturium. Sejauh ini masih tetap konsisten karena apa? Memang satu hobi. Hobi, suka dulu, seneng sama anturium. Kedua, sudah merasakan manis dan enaknya anturium hasilnya itu. Karena mau nggak mau jackpotnya kita tuh ketika kita bisa jualan, kita punya hybrid diterima sama market meskipun tidak 100%. Di sana poin plusnya kepuasan kita, benar. Diterima di pasar, berarti karyanya kita. Benar. Di samping itu juga selama ini saya main anturium, saya lihat si harga anturium itu tidak yang turun banget, nggak naik. Dia masih tetap stabil. Karena saya pernah baca kutipan. Jadi gini, semua tanaman itu ada masanya, tapi di setiap masa selalu ada anturiumnya gitu. Oh, I like it. Jadi itu salah satu penyemangat saya untuk mencoba hal yang baru. Tapi kalau memang kita sebagai penghobi sih beli whatever happen gitu ya, mau apa yang lagi naik. Kalau memang kita udah cinta nih sama anturium nih ya, ya whatever gitu. Tapi ya udah. Kita terus suka sama dia, kita terus menghybrid terus gitu loh. Ya, pada saat dia nanti kan ada masa-masanya memang kan tanaman ini karena mungkin pilo yang naik, mungkin nanti apa yang naik. Nah, ini akan rolling. Jadi pada saat rolling itu kena lagi ke dia, kita udah punya stok banyak. Nah, jangan cuma jadi penonton. Bener. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, semoga bentar dulu. Gue mau lihat nih, di sini ada yang jackpot nggak? Belum. Kayaknya diumpetin. Masih nanti kejutan lah tahun depan. Jadi teman-teman di sini ada kejutan yang aku nggak bisa expose ke teman-teman semua, tapi ada kejutan yang sedang diumpetin sama beli gas. Aku jauh-jauh nih ke Bali, khusus datang ke Damu Bali. Terima kasih banyak. Ya, karena aku juga mau belajar kondisi Bali yang sangat rumit menurut aku untuk memelihara si anturium ini, tapi masih aku lihat kalau di sini sih nggak usah ditanya lah kalau di grow tent. Tapi di GH-nya juga yang di luar lampu-lampu UV juga dia sama, secara warna dia sama, tidak ada perbedaan aku lihat ya, secara otot karakter juga dia masih bagus. Jadi sangat berterima kasih sekali, aku langsung disambut dengan hangat sama beli igas di sini, welcome banget dan mau sharing sama aku. Sama-sama Teteh. Gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga yang punya hobi tanaman, ya mau apa ya, mungkin teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang mau pensiun, banyak nih yang mau pensiun segala macam gitu kan, yang aduh nggak ada kerjaan, jangan sampai nggak ada kerjaan nanti sakit, ya kan, ya bisa coba untuk merawat tanaman ini, ya mungkin juga bisa bertani. Benar. Seperti Pak Haji Uli sudah tua, dia bilang tidak ada kata pensiun dalam hidup saya. Benar. Iya kan, jadi maksudnya ini kan karena ngasilin juga. Benar banget itu. Samping itu juga anturium, khususnya anturium ya. Ini hobi tanaman yang mencakup semua kalangan usia. Betul. Baik remaja, cowok, cewek, bapak, ibu, orang tua, semua bisa masuk, semua bisa merawat. Laki perempuan. Benar, laki perempuan. Walaupun dia tidak berbunga ya, walaupun dia tidak berbunga seperti apa sih yang bunga-bunga itu? Anggrek, mawar, gitu-gitu. Memang itu balik lagi ke hobi masing-masing. Tapi kalau ini memang kayak everlasting sih si anturium ini. Ya. Dari zaman nenek-nenek kita dulu kan, mungkin buyut-buyut kita dulu memang ini sudah ada di Indonesia. Benar. Dan hebatnya Indonesia itu mungkin entah nenek-nenek kita dulu itu memang sengaja dia nyilangin atau memang secara alami sehingga orang luar pun lihat kok keselnya gini ya. Kok maknanya gini ya? Itu udah kekayaan kita, udah memang kita diuntungkan nih dari senior-senior kita, kakek nenek kita dulu. Bener banget. Dan anturium itu dimainin bukan pelaku pemain anturium itu bukan cuma di Indonesia aja, seluruh dunia kayaknya memainkan anturium. Dan sebagai penjual, produsen dari anturium, untuk melempar mereka ke dunia internasional ini masih diminati banget kan? Benar banget. Nah, jadi sebenarnya kalau buat teman-teman ya yang mau ikutan untuk hobi, terus dari hobi nanti meningkat, mau menghasilkan uang dari sini, itu masih besar banget karena kita ngomongnya dunia. Benar. Dan hybrid Indonesia itu kelebihannya apa sih?
Coba apa kelebihan kita? Makanya diminati sama internasional. Karena memang banyak kan? Bener. Bukan saya ngadi-ngadi kan? Bener. Kayak hybrid Indonesia tuh dominan diminati dan diburu oleh dunia internasional sih. Iya kan? Padahal bukan kita tempatnya loh. Bener. Tempat aslinya maksudnya. Tapi kayaknya tempat hybridnya kita. Kita ya, unik soalnya. Iya, Keluaran Indonesia tuh unik. Dari Bali ada, walaupun Bali ini panas ya, tapi mereka punya juga yang aneh loh. Iya benar kan? Bener. Ada bugi-bugi. Bugi itu cakep. Nah, hybrid bugi itu cakep banget. Dan itu aku Bali emang. Bali itu di hybrid sama senior saya itu Bang Kijo namanya. Harwood Asler. Nah, itu cakep banget. Tuh. Jadi setiap daerah di Indonesia itu punya tanaman anthurium yang aneh-aneh. Gitu. Jadi kita udah punya kekayaan. Benar. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu cintai tanaman, dukung terus para petani dan para breeder Indonesia, jaga ID-ID-nya mereka, apa yang sudah mereka hybrid, hati-hati jangan tertipu. Benar ya? Benar, harus selalu kompak, solid. Ya, semuanya kompak. Benar. Dari mulai produsennya, maklarnya, pembelinya, semuanya harus kompak. Benar. Ya kan? Dan terima kasih juga sebenarnya kayak pelaku-pelaku sosial media seperti Teteh seperti ini. Sebenarnya saya pribadi itu sangat berterima kasih dengan adanya pelaku sosial media seperti Teteh ini sangat-sangat membantu breeder ataupun petani itu menunjukkan show apa produk dia ke dunia luar gitu loh. Betul, karena gini, yang tadi beli omongin itu bener banget, karena saya sebagai host di keluarga LS ini, jadi banyak memang orang luar yang kadang mereka DM gitu ya, DM akhirnya kita WhatsAppan segala macam. Terus ya aku akhirnya nih, karena kan memang kendala rata-rata itu kendalanya di bahasa. Iya kan, kalau misalnya kayak Korea gitu agak susah, mereka bahasa Inggris juga kayaknya susah, dia nulisnya juga nulis bahasa. Kalau Korea sarangnya itu doang. Tapi jadi aku juga jadi senang gitu loh. Kayak sekarang kesini kan maksudnya ini effortnya juga gede kan. 24 jam loh Bogor Sanur kemarin ya. Bogor Sanur 24 jam, belum sampai sininya keringetan panas. Terus ya effort banget, tapi aku senang karena apa? Karena memang aku pengennya memang petani-petani Indonesia ini, breeder-breeder Indonesia ini makin maju. Nah, dengan cara apa? Makanya teman-teman kalau melihat aku agak judes mengenai ID, kasihan mereka. Gitu loh, tanamannya RPDP meninggal dunia. Terus artinya ini palingan nanti kalau untuk mendapatkan ini lagi perbanyak lewat Kating Bongol. Kating kan? Ya, Kating Bongol. Si bapaknya udah nggak ada. Si bapaknya sudah nggak ada. Kalau mungkin bisa dengan RPDP lain, cuman karakter yang keluar nggak bakal sama. Karena kan di mereka beda. Kucing. Kucing. Pasan ya, tahun baru. Kucing. Nah gitu teman-teman ya. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, buat Beli Iga. Saya sudah diterima dengan hangat di sini. Sama-sama. Dan buat teman-teman juga terus dukung keluarga LS dengan cara subscribe. Like, nyalain tombolnya. Jadi kalau misalnya aku live, aku liputan, tidak ketinggalan. Benar, banyak informasi menarik dan tentunya edukasi yang ditampilkan oleh si Teteh lewat channelnya LS ya. Ilmu-ilmunya dari mereka semua. Gitu. Nggak apa? Subscribe itu nggak bayar loh, gratis. Iya, nggak bayar, gratis. Sedekah lah kalau aku bilang, sedekah. Jadi pokoknya intinya sih itu, teman-teman saya akan mendukung terus, support dengan gaya saya sendiri, terus menaikkan si breeder hasil karya breeder Indonesia, gitu. Karena memang walaupun kecil mungkin presentasinya, tapi banyak loh yang setelah aku datang ini pasti nanti kamu dihubungi sama mungkin Afrika, ya kan, Arab, gitu, ini kan bonus namanya ini ya kan, benar. Lewat siapa aja kan bisa datang karena zaman sosmed. Benar gitu. Banget. Jadi kepedulian kita akan karya-karya mereka, support terus, system. Iya, benar. Support. Jadi jangan cuman bisa bilang mahal banget. Tadi kita udah lihat metannya itu memang luar biasa, ngaduknya segala macam, beli RVDP, beli indukan-indukan juga mahal. Setelah disilangin mereka pada ngedrop segala macam, itu tingkat kesulitannya. Benar. Gitu ya teman-teman. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih karena ini mau malam tahun baru, saya mau party. Terima kasih. Selamat tahun baru buat teman-teman semua juga. Selamat menyambut 2024. Terima kasih buat Teteh yang udah jauh-jauh berkunjung ke Bali. Terima kasih banyak loh di sini. Sama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Suksema. Suksema teman-teman semuanya. Bali. Terima kasih Bali. Dadah.